Definisi olahraga itu kita meluangkan waktu dan terdapat progresivitas. Olahraga di malam hari, olahraga di siang hari, olahraga di pagi atau sore hari, semuanya itu baik. Terakhir, kenapa kita harus olahraga? Halo semua, perkenalkan, nama gue Faris. Gue seorang terapis olahraga. Hari ini gue bakal bahas olahraga. Jadi kita belajar tahap pertama dulu, dimana kita tahu sejatinya olahraga itu apa. Oke. Pertama, apa itu olahraga? Pernah gak sih lo nyangkut pautin olahraga itu sama kayak kita melakukan aktivitas seperti kuli bangun? Jadi kuli bangunan itu mereka kerja seharian, fisiknya dikuras dan segala macamnya, atau seperti kuli pasar di mana dia mengangkut barang berat, entah itu beras 50 kilo, entah itu sayuran berkilo-kilo, atau seperti ibu rumah tangga di mana kita ada aktivitas nyuci, kita ada aktivitas nyapu, ngepel, di mana itu menguras tenaga kita. Tapi kenapa itu bukan olahraga? Jadi definisi olahraga itu kita meluangkan waktu dan terdapat progresivitas. Misal, di mana kita meluangkan waktu 15 menit kita untuk berjalan kaki. Nah, itu sejatinya kita benar-benar hanya berjalan kaki dalam waktu tertentu, dan sejatinya olahraga itu terdapat kenaikan, di mana peningkatan, di mana kita hari ini 15 menit kita dapat 1 kilo. Besok mungkin kita 15 menit dapat 1 kilo 200 meter. Nah, peningkatan jarak atau peningkatan waktu dan peningkatan tingkat kesulitan itulah olahraga. Jadi sejatinya itu yang membedakan adalah tingkat kesulitan dalam aktivitas dan ruang waktu tertentu itu. Jadi saya simpulkan, olahraga adalah aktivitas fisik dalam waktu tertentu, dan aktivitas fisik tersebut memiliki peningkatan. Saya harap teman-teman di sini paham kenapa olahraga dengan aktivitas fisik biasa itu berbeda. Namun sejatinya olahraga itu berbeda. Oke, saya harap teman-teman sepaham sekarang. Lalu, bagaimana cara olahraga yang baik? Olahraga yang baik dapat dilakukan dengan cara kita membuat porsinya masing-masing. Porsi. Jadi anggap aja olahraga itu seperti makanan. Ketika kalian sarapan, apakah kalian sama seperti kalian makan malam? Tentu berbeda. Perut kalian ketika bangun tidur tidak sanggup makan sebanyak kalian makan malam. Kenapa? Karena di situ ada namanya adaptasi fisik. Misal kalian sarapan itu hanya mampu makan atau justru tidak makan dan hanya minum kopi. Oke, pertama itu. Lalu dimakan siang, baru kalian dapat makan nasi. Misal perut kalian sudah cukup nyaman sehingga nasi dan makanan berat lainnya sudah cukup masuk ke dalam perut. Lalu makan malam porsinya mungkin sama seperti makan siang. Ada juga beberapa orang itu porsinya lebih banyak daripada makan siang. Jadi bagaimana olahraga yang baik? Oke, pertama tadi porsi. Kita tahu porsi olahraga kita tidak bisa langsung berat ketika kita baru mulai olahraga. Contoh, saya sebelumnya seorang karyawan kantoran. Saya belum terbiasa dengan berjalan kaki selama 15 menit non-stop. Oke, jadi saya harus sanggup berjalan kaki selama 15 menit. Dan bagaimana caranya? Oke, tentu fisik saya belum kuat di saat itu selama 15 menit. Misal saya bikin jalan kakinya jadi hanya 10 menit dan ternyata saya mampu. Nah,
mampunya itu harus tetap dijaga. Oke, kita udah dapat porsinya nih. Porsi jalan kaki saya adalah 10 menit. Lalu kita lihat hasil porsi kita itu seberapa dampaknya dengan peningkatan selanjutnya. Jadi misal dalam 10 menit pertama saya dapat jarak waktunya itu 500 meter misal, walaupun nggak mungkin sih. Oke, 500 meter, dan itu saya sudah cukup kelelahan di hari pertama. Lalu misalnya di sesi latihan berikutnya saya mampu berjalan kaki selama 10 menit dengan jarak misal 800 meter. Oke, itu porsi kedua. Lalu ada porsi ketiga 10 menit dengan jarak waktu dengan jarak 1 kilometer. Nah, dari 3 porsi ini kita sudah tahu bagaimana memplot dan menyadarkan diri sendiri bahwa porsi orang itu berbeda-beda dalam berolahraga. Kalian tidak bisa memaksakan langsung porsi ketiga 10 menit 1 kilo. Karena apa? Pertama, untuk mengurangi cedera. Kedua, untuk efektivitas olahraganya. Jadi, walaupun mungkin kalian merasa lebih, wah keren nih gua, 10 menit dapat sekilo. Coba, orang jalan kaki mana yang 10 menit 1 kilo? Mungkin mereka hanya cuma dapat 800, mungkin ada yang dapat 500, 300, dan mungkin lebih rendah lagi. Nah, jadi dari situ kita harus membuat porsi. Lalu, kita membuat peningkatan dalam porsinya. Itu olahraga yang baik. Nah, ketiga, kita juga harus sadar diri. Nggak boleh kalian terlalu memaksakan diri karena khawatir akan terjadinya cedera dan keefektifisannya dalam berolahraga. Nah, lalu kita masuk ke bab ketiga. Waktu olahraga kapan yang baik? Kalian bertanya-tanya nggak sih, kenapa olahraga itu dikenalnya dengan waktu pagi hari atau sore hari? Kenapa kita nggak olahraga di siang hari aja? Kenapa kita nggak olahraga di malam hari aja? Dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Oke? Olahraga di malam hari, olahraga di siang hari, olahraga di pagi atau sore hari, semuanya itu baik. Tergantung lifestyle kalian. Contoh, kalian karyawan kantoran, atau saya mungkin karyawan kantoran, dimana 9 to 5 itu jam kerja saya dapat libur itu di hari Sabtu dan Minggu. Lalu gimana nih olahraga saya? Apakah saya lakukan sebelum berangkat kerja atau saya lakukan sebelum pulang kerja? Nah, itu dia jawaban pertanyaannya. Jadi, kapan waktu yang baik adalah ketika kalian kosong waktunya. Misal, mungkin nggak kalian bangun jam 6, lalu kalian harus berangkat kerja, di mana makan waktu itu anggap 30 menit. Lalu kalian ada harus sarapan, mungkin kalian antar saudara atau anak atau istri atau dan lainnya ke tempat lain. Lalu kalian juga harus siap-siap dan segala macamnya. Di waktu pagi hari yang mepet, itu cukup sulit untuk kalian berolahraga. Kenapa? Karena kepikiran kalian tidak akan bagus. Jadi kalian akan melakukan olahraganya dengan setengah hati, dengan tidak melakukan protokolnya dengan baik, dan kalian mungkin kurang efektif karena di waktu itu mepet. Jadi segala macamnya itu bla bla bla, buru-buru, terus nggak bagus jadinya larinya atau jalannya, terus kalian kayak nyepelein dan pas berangkat kerja kalian kerepotan gitu. Itu mungkin tidak baik di waktu pagi hari. Nah, lalu bagaimana dengan sore hari? Misal kalian sudah pulang kerja, kalian sudah lelah, kalian sudah capek dengan kerjaan kalian, tapi kalian masih mau olahraga, itu boleh. Kenapa? Karena aktivitas utama kalian sudah selesai. Anggap kalian kerja 9 to 5, jam misalnya jam 5 pas banget, jam 5 kalian mau olahraga dulu sebelum pulang ke rumah nih. Misal di kantor kalian ada lapangan atau trek lari, itu boleh banget. Nah, kenapa boleh banget? Karena waktu olahraga kalian setelah aktivitas utama.
Oke, jadi utamakan aktivitas utama kalian. Karena namanya utama pasti diutamakan. Kalian seorang pekerja, berarti kalian harus kerja dulu, baru olahraga. Oke, ngerti ya? Saya harap kita udah sepaham kenapa harus olahraga di waktu yang senggang. Lalu misalnya, saya nggak sempet nih seminggu kerja 6 hari. Satu hari aja saya libur. Boleh nggak saya olahraga di satu hari itu aja? Boleh. Olahraga itu wajib. Kapan ya? Itu waktu senggang kalian. Kalau kalian waktu senggang merasanya hanya satu hari, maka satu sesi latihan di satu hari itu boleh dan wajib kalian lakukan. Kenapa? Misalnya di satu hari ini, misal saya hari Sabtu baru libur, pagi harinya saya nggak bisa kerepotan di rumah segala macam, lalu sore harinya baru saya bisa berolahraga. Lakukan di sore hari itu. Oke, jadi olahraga yang baik adalah di waktu yang luang. Lalu, di mana saya dapat olahraga? Di mana saya dapat berolahraga dengan nyaman, dengan tenang, dengan aman? Pertama, kalian harus tahu fasilitas olahraga itu ada gym, ada gor, dan ada trek lari. Itu fasilitas yang pemerintah berikan kepada kita. Dan juga ada pihak swasta yang menyediakan. Jadi olahraga itu ada dua tipe, ada indoor dan atau outdoor. Nah, di indoor ini kita bisa melakukan hal-hal seperti gym di mana kita mengangkat beban, latihan beban. Ada juga kita gor di mana kita bisa aktivitas gerak kardio seperti, atau juga kita dalam bisa olahraga untuk yang menyenangkan. Jadi misalnya seperti permainan, entah itu badminton, basket, futsal, bola, dan lain-lain. Nah, itu yang di dalam ruangan. Lalu yang di luar ruangan juga dapat melakukan hal yang sama, di mana kita bisa latihan beban, asal jangan di tempat yang berbahaya. Oke, jadi di mananya itu mungkin misal trek lari, kita berlari di trek lari gitu. Jalanan bisa kita bersepeda. Lalu gue kalau misalnya saya pengen aktivitas beban, angkat beban di luar ruangan, bisa juga. Dimana kita bisa pakai latihan alat, itu bebannya itu berat badan kita sendiri. Contoh, kita ada push up. Push up itu kan nggak harus dalam ruangan kan. Kita bisa di pinggir trotoar, kita bisa push up asal tidak menghalangi pejalan kaki. Atau kita bisa di taman, kita pengen push up, sit up, back up, pull up, dan lain-lainnya. Oke, jadi aktivitas fisik atau olahraga ini kita bisa lakukan di dalam ruangan dan ada yang di luar ruangan, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya dengan siapa kita bagusnya itu berolahraga? Apakah dengan teman? Apa dengan mentor, keluarga, atau lain-lain? Oke, bagusnya menurut saya olahraga itu dilakukan bersama teman atau dengan mentor. Oke, jadi misalnya kalian memiliki program di mana kalian hari ini misal lari harus 15 menit nonstop dengan kecepatan misalnya pace 8 atau pace 10, berarti itu ibarat jogging lah ya. Nah, di situ kalian memiliki teman untuk ayo nih kita pace-nya harus tetap stay di 10, atau mentor kalian di mana memantau gerakan kalian itu ada yang salah nggak atau ada yang kurang nggak. Nah, itu tugasnya mentor. Dengan gitu kita pun terbantu menjalani olahraga yang sesuai kita inginkan begitu. Terakhir, kenapa kita harus olahraga? Kenapa ya kita olahraga tuh ada tuh, kenapa ya? Oke, kenapa kita harus olahraga? Karena tubuh kita dirancang untuk berolahraga atau beraktivitas fisik. Kalau kalian kurang aktivitas fisiknya, berarti di tubuh kalian ada yang kurang. Misal ya, kalian
fisik kalian nih ya, jangan fisik deh, misalnya mobil-mobilan kalian nih, sorry, jangan mainan deh, kita anggap contoh kendaraan. Oke, kendaraan kalian itu ditugaskan untuk mempermudah kalian dalam menempuh jarak. Contoh motor, tugasnya itu dari kalian punya motor dipakai buat berangkat kerja, pulang kerja, belanja, dan lain-lainnya. Misal motor kalian nggak mau bergerak, ada yang salah? Ada. Atau motor kalian mau gerak tapi jalannya lambat banget nih, ada yang salah? Tentu ada. Nah, dari situ kita tahu motor itu digunakan untuk bergerak, dan kita pun tubuh kita pun sebenarnya digunakan untuk bergerak. Jadi semisal ada tubuh kalian yang ada yang tubuh kalian tidak mau bergerak, berarti itu ada yang salah. Tubuh kalian ketika jalan kaki rasanya terlalu lambat, ada yang salah dong, tentu. Nah, itu dia kenapa kita harus olahraga. Memaksimalkan tubuh itu baik, menjernihkan pikiran, menjauhi dari penyakit, lalu kita merasa bugar, dan aktivitas seharian kita berjalan lancar. Itu tuh bisa dibantu dengan berolahraga. Jadi begitulah kira-kira pembahasan kita tentang olahraga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share-nya, karena dengan like dan share dari kalian membantu perkembangan channel ini. Salam olahraga jaya. Dadah.